Bendungan Tukul merupakan salah satu proyek strategis nasional yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun lalu. Aliran air dari Bendungan Tukul juga mengalir ke anak sungai Grindulu yang melintasi Desa Karanggede dan Desa Karangrejo di Kecamatan Arjosari. Sekarang ini, beberapa jembatan penghubung antar desa dan antar dusun terbawa hanyut banjir bandang. Sebagian besar sawah warga tersapu air dan berganti tumpukan pasir sungai. Masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan akibat banjir akhirnya memanfaatkan pasir untuk mengganti penghasilan mereka. Setiap harinya, warga di RT 05 mengeruk pasir untuk ditimbun. Jika sudah menumpuk, maka akan ada truk pengangkut yang membeli pasir mereka. Pasir sungai ini dijual dengan harga Rp150.000 untuk setiap truk. Ini semuanya sudah nggak ada harapan. Kebun gitu nggak ada harapan. Kalau ada banjir gini memang nggak ada harapan. Tapi kalau tidak ada harapan kok masih di sini, Pak? Maksudnya mungkin mereka pernah cerita kenapa tetap di sini? Apa yang dipertahankan sih, Pak? Mungkin ya kalau musim rendeng ya begini. Kalau banjir nggak ada harapan. Harapannya semuanya ya di sungai semua. Pengerukan pasir ini dianggap mampu membantu kondisi sungai kembali normal. Apalagi bentuk sungai telah berubah beberapa kali sejak bencana longsor dan banjir bandang tahun 2017. Umpamanya sekarang di sini ya, besok kalau banjir sudah pindah sana lagi, banjir lagi, pindah sana lagi. Gitu. Berarti galian Bapak bisa hilang dong kalau banjir? Memang hilang. Macam ini kan dulu sawah, sekarang jadi macam ini. Banjir itu, Pak. Termasuk yang kita keruk hari ini, itu bisa hilang kalau ke bawah banjir? Kalau ke bawah banjir memang. Lebar sungai yang awalnya hanya sekitar 5 meter dengan kedalaman 10 meter, kini berubah menjadi selebar 30 meter dengan kedalaman hanya sekitar setengah meter. Bentuk sungai yang berubah drastis jelas membahayakan warga yang tinggal di bantaran. Tidak hanya bisa menghancurkan lahan sawah dan kebun, tetapi juga dapat menenggelamkan area permukiman yang berada tak jauh dari aliran sungai. Banjir dan longsor di awal tahun 2002 merugikan sebagian besar warga. Nur dan Aminah misalnya, masing-masing mengalami kerugian lebih dari 2 juta rupiah akibat sawah yang tergenang banjir. Dari 4 petak sawah yang mereka miliki, hanya tersisa 1 petak sawah yang dapat mereka panen nanti. Hasilnya tentu tidak dapat dijual dan hanya cukup untuk makan beberapa bulan. Yang di atas sana alhamdulillah Pak aman. Cuman yang di daerah bawah sana habis semua. Oh, ada juga ya? Iya, ini udah mau tanam kan. Habis semua, tinggalnya ini yang mau panen cuma 1 petak. Ya. Kalau Bu misalkan seburuk-buruknya banjir lagi, Ibu mau lari kemana? Terus ini kan pasti rugi. Pernah kepikiran nggak yang terburuk gitu? Ya kepikiran Pak, cuman kan memang asalnya itu tempat tinggalnya di sini. Cuman kami kalau bisa berusaha sama Bapak pemerintah, minta Bapak Kepala Desa, Bupati, Camat minta diberonjong jalan satu-satunya yang aman untuk tanggul. Insya Allah kalau ditanggul aman Pak lingkungan sini. Bersebelahan dengan Desa Karangrejo, tim Indonesiaku mendatangi Desa Karanggede yang terletak di kaki Gunung Parangan. Mayoritas penduduk di sini menggantungkan hidupnya dari tanaman cincau. Katemi, Kasiem, dan Sariem mengajak saya ke kebun mereka yang terletak tak jauh dari rumah. Luasnya sekitar 1.000 meter persegi. Kecil jika dibandingkan perkebunan di desa yang biasanya memiliki luas mencapai hektaran. Nah, ini kalau kita tidak tahu mungkin kita akan berpikir ini semak-semak biasa ya, padahal ini daun cincau. Jadi masyarakat setiap hari memetik ini dan ini mata pencarian utama mereka.
nantinya akan diekspor ke luar negeri. Tidak ada tanaman lain yang hasilnya lumayan. Selain cincau, warga hanya menanam jahe dan temulawak untuk dijual sewaktu-waktu ketika simpanan uang menipis. Nggak kerja lain lagi? Enggak kerja apa-apa. Tapi cukup itu Bu untuk makan orang serumah? Cukup nggak cukup ya cuman itu Pak, nggak ada lain. Ibu nanggung berapa orang kalau boleh tahu Bu? 4 orang. Siapa aja tuh Bu? Bapak, anak, mama. Sama ibu ya, berempat ya. Nah ini di rumah nggak ada yang kerja lagi selain ibu? Enggak. Tanaman cincau terhitung baru ditanam di Desa Karanggede, yakni sejak tahun 2011. 10 tahun terakhir, penghasilan warga meningkat karena tanaman cincau dapat dipanen setiap hari. Bibit cincau warga beli di Kabupaten Wonogiri yang letaknya hanya sekitar 5 km dari desa mereka. Kesuksesan saudara-saudara mereka di Wonogiri membuat warga beralih menanam cincau. Bu Sariem, ini sebelum ada cincau, itu masyarakat nanam apa Bu? Nanam jagung, nanam padi, nanam delei, nanam singkong, gitu aja. Kenapa akhirnya berubah jadi tanam cincau? Itu gara-gara ada babi, rusak babi, nggak jadi, jadinya kalau nanam kan habis. Ganti ada bibit janggilan ini, nanam ini ya. Babi nggak suka sama ini? Enggak. Enggak ya? Enggak, cuma dirusak aja. Oh. Bisa merusak, hatinya nggak seberapa. Sayang, tanaman yang mereka harapkan ini punya tantangan dalam proses perawatannya. Di musim kemarau, biasanya tanaman cincau akan mengering, bahkan mati. Sementara itu, masyarakat tidak punya penghasilan tetap yang dapat mereka andalkan. Perekonomian warga Desa Karanggede tetap tidak stabil hingga hari ini. Masyarakat Karanggede beruntung karena ada warga yang berinisiatif menjadi pengepul daun cincau kering. Karena pengepul dari kota datangnya tidak menentu. Atik sebagai pengepul daun cincau membeli daun cincau dari warga dengan harga 17 hingga 19.000 rupiah. 13,7 ya? 13,7. Potong 1 kilo Bu ya, jadi 12,7. Hari ini, saya dan Ketemi berhasil memanen 14 kg daun cincau dan mendapatkan uang sebesar Rp238.000. 215.900 pun ya. Kenapa-napa. Ibu makasih banyak Ibu. Sama-sama. Tetapi jangan dibayangkan hasil itu bisa didapatkan setiap hari karena daun cincau harus dijemur berhari-hari, bahkan lebih dari sepekan agar benar-benar kering dan berkualitas baik. Cincau pacitan itu ya dirasa paling banyak jelinya, sehingga banyak yang mencari cincau pacitan. Kebetulan kita juga sebagai pengepul cincau pacitan bisa memasuki pasar luar negeri. Banyak debunya ya Bu? Iya. Di tempat ini daun cincau akan disortir dan hanya daun-daun terbaiklah yang dipilih untuk dijual ke kota. Kami harus meninggalkan debu dan ranting agar yang tersisa hanya daun cincau murni. Siapa yang menyangka kalau dari Desa Karanggede ini sebagai penghasil cincau terbesar di Kecamatan Aljosari, mereka bisa mengirimnya bahkan ekspor ke Malaysia, ke Thailand, dan ke beberapa negara lain. Kalau saja desa-desa Indonesia punya mata pencarian utama dan dikembangkan potensinya lebih dalam lagi, tentunya akan lebih baik untuk desa-desa di Indonesia.